Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga terus sehat dan terus bersemangat ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Mari saudara, kita akan sama-sama belajar dari pesan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Vicky dari GBI LTC Glodok berikut ini. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku, saat dunia berguncang dan berlalu. Kedamaian jiwaku hanya Tuhan Yesus.
besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku, saat dunia berguncang dan berlalu. Kedamaian jiwaku, hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut-takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut-takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, sekali lagi dinamis ya, kepada mereka. Pertama, mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Shalom pemirsa Kacamata. Sekali lagi hari ini saya dengan Pendeta Daniel Wiki. Saya membawa tema yang sangat menarik, yaitu diutus dan diberi kuasa. Diutus dan diberi kuasa. Saudara terkasih dalam Kristus, kita hari ini akan belajar pelayanan dasar murid-murid Tuhan Yesus. Pelayanan dasar para rasul.
Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Bunyinya demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, saudara, kuasa ini adalah kuasa dunamis, dynamic power, kuasa dinamit mengusir setan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, apa tugas para murid? Diutus oleh Tuhan Yesus, ayat 14. Nabi Yesaya berkata demikian, Tuhan utuslah aku. Nah, demikian setiap kita sebagai murid Yesus siap diutus. Itulah misi amanat agung, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari orang terdekat, dari tetangga kita, dari bahkan orang jauh, musuh kita sekalipun, sampai ujung bumi. Inilah yang harus kita lakukan. Tujuannya apa, saudara? Beritakan Injil. Agar kabar baik keselamatan ini boleh sampai kepada segala bangsa. Karena Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada pemberitaan Injil ini. Bahwa Yesus mati, disalibkan karena dosa-dosa kita. Dan bahwa dia bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dan bahwa dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Maha Tinggi. Dan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput umat pilihannya. Dan dia akan mendirikan kerajaan Yerusalem baru. Terpujilah Tuhan. Dalam namanya apa yang harus kita beritakan? Maka dikatakan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Beritakanlah pertobatan supaya manusia bertobat. Karena hanya mereka yang bertobat menerima pengampunan dosa. Ya, inilah yang harus kita beritakan. Bahwa dia datang mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, dosamu boleh merah seperti kirmizi. Dia akan putihkan seperti bulu domba. Dosamu boleh merah seperti kain kesumba. Dia akan putihkan. Itulah janji firman Tuhan. Oh, dia akan putihkan seperti salju. Saudara terkasih dalam Kristus, betapa luar biasa dan baiknya Tuhan. Dia menggantikan Barabas, orang berdosa itu. Barabas itu pembunuh, saudara. Dia ampuni dosanya. Bahkan kiri kanannya disalibkan, salah satu berkata itu, Tuhan ingatlah aku kelak kau menjadi raja. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Dosanya pun diampuni, dia menyelamatkan. Saudara terkasih dalam Kristus, inilah yang harus kita beritakan. Bahwa dia mengangkat kutuk kita. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kami semua disembuhkan. Itulah kabar baik. Saudara, yang kedua dikatakan ayat 15. Semua diberi kuasa mengusir setan. 12 murid ini. Bahkan dari 12 murid menjadi 70 murid. Mereka pergi berdua-dua ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan ketika mereka pulang, mereka bersuka cita. Tuhan, juga setan-setan tunduk kepada kami di dalam nama-Mu. Itulah sukacita yang luar biasa. Tapi dengar baik-baik kata Tuhan apa? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Saudara, inilah kuasa yang Tuhan berikan mengalahkan iblis. Bahkan nama kita ini sebagai pengikut Kristus terdaftar dalam kerajaan surga. Ada kepastian surga. Ya, saudara, inilah bukti keselamatan ketika kita melihat orang-orang yang terikat dilepaskan. Mereka disembuhkan, bahwa Injil ini penuh kuasa. Injil ini bukan cuma perkataan firman Tuhan, tetapi kuasa. Firman Tuhan bukan saja perkataan, tapi apa? Kuasa. Ya, ada kuasa dinamis,
dunamis, dynamic power untuk menghancurkan kerajaan kegelapan, diberikan wewenang dan otoritas kepada setiap kita yang melakukan pemberitaan Injil ini dan mau tunduk kepada perintah Allah. Yang berikutnya kalau kita buka juga di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1. Ini pelayanan dasar yang saya bagikan. Hanya satu ayat lagi, saudara. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, sekali lagi dunamis ya, kepada mereka. Pertama, mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Alkitab tidak berkata sebagian penyakit loh. Segala penyakit, segala kelemahan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin dokter berkata bahwa penyakitmu tidak dapat disembuhkan. Tapi hari ini kita masih punya Tuhan. Saudara berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Alkitab sudah berkata segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, wanita pendarahan itu saja 12 tahun disembuhkan seketika dia memegang jubah Yesus. Dalam pelayanan saya ada saudara yang sekitar 1 tahun itu pendarahan saudara. Satu suntikan $100. Tidak sembuh kunjung sembuh itu selama 1 tahun. Betapa mahal biaya pengobatan di Singapura $100. Tapi juga tidak sembuh menstruasinya terus. Tapi ternyata waktu dia datang kita doakan ada pelepasan yang terjadi, ada santet yang dikirim kepada wanita ini. Sehingga seketika itu juga pendarahannya berhenti. Demikianlah kesaksian wanita itu yang bernama Rita Rusli. Saudara terkasih dalam Kristus, dengar baik-baik. Ada penyakit dan penderitaan akibat roh-roh jahat. Bagaimana roh-roh jahat menyerang manusia? Ya, perhatikan namanya saja roh jahat. Berarti dia itu pekerjaan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup. Nah, memberikan sakit penyakit sekali lagi bisa depresi. Kalau orang depresi bisa kena stroke, saudara. Karena apa? Ada intimidasi, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tidak sedikit orang walaupun hidup dalam kemewahan yang bunuh diri, saudara, berakhir. Karena ada depresi, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ya, sehingga ada banyak orang kena stroke, saudara. Tapi Kristus bisa menyembuhkan ya. Kenapa orang bisa kena penyakit migrain, penyakit vertigo? Satu saudara, kuncinya saya mau beritahu. Tidak ada damai sejahtera. Kalau kita memiliki damai sejahtera saudara, tidak akan ada vertigo. Tidak akan ada migrain. Kenapa saudara? Karena keinginan duniawi yang mengikat. Waktu kita tidak dapat, kita mulai stres, kita mulai kecewa, kita mulai depresi. Nah saudara, itu menyerang saraf-saraf dan otot. Menjadi kaku, menjadi kejang. Nah, percuma saudara. Tapi dengar baik-baik kata Tuhan apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan bukan seperti dunia berikan. Saudara, damai sejahtera itu bukan naik mobil Ferrari, saudara. Damai sejahtera itu bukan kita keliling dunia, Eropa atau lain sebagainya. Banyak orang keliling dunia pun tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Kalau damai sejahtera ada dalam hati kita, tidak akan kita stres. Tidak akan kita depresi. Dalam keadaan apapun kita tetap bisa mengucap syukur dan ada sukacita dalam hati kita. Maka itu saudara perhatikan baik-baik. Jangan buka pintu kepada iblis untuk melukai hati kita dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kebencian dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kabar baiknya, Tuhan mengutus Anda juga. Kita semua murid Yesus diutus apa? Beritakan saja Injil ini, kabar baik ini. Dan gunakanlah suatu kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Kalau mereka terikat kuasa gelap, tengkinglah roh-roh jahat itu. Mereka stres, tengkinglah roh depresi dan stres itu. Mereka sakit, doakanlah di dalam nama Yesus. Maka kita menjadi berkat, kita menjadi terang, dan kita menjadi garam. Tuhan Yesus memberkati. Selalu stay tune dalam acara ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Daniel Vicky yang sudah berbagi pesan firman Tuhan pada kami semua di program Kacamata hari ini. Bagi saudara yang ingin berbagi berbagai macam persoalan hidup, apapun musim kehidupan yang sedang saudara alami dan ingin dibantu, didoakan oleh tim doa kami dari You Channel,
Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang telah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Peter Chandra pamit undur diri saudara, tapi kita ketemu lagi di minggu depan, tetap hanya di program Kacamata. Saya Peter Chandra pamit, God bless you. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
dalam segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal, janjinya tak